waktu kemarin kejadian ada yang ngetok kamar Mas Hau jam 3 lewat 3 menit. Itu ngetok, tak 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 gitu. Terus aku buka, nggak ada orang. Dan kalau kalian bisa tanya jawab sama Mas Hau, oke? Ini aku matiin dulu komentarnya Mas Hau. Iya, Mbak. Di sini sih aman banget. Di sini soalnya hitam nih. Oh, itu udah keluar di sana tapi punya aku belum keluar. Iya, tapi di sini sih udah aman. Kenapa ya hitam gitu ya? Oh iya. Oh ya udah Mbak, langsung ngobrol aja, ini hitam nggak apa-apa. Saya pakai HP yang satunya ini buat monitoring. Iya. Ya udah Mas Hau, apa kabar? Iya, dulu kabar baik Mbak ini. Saya ngelihatnya 2 tempat jadinya. Apa? Ngelihatnya jadi 2 tempat ini. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar masuk sendiri. Nanti kalau saatnya masuk biar masuk sendiri. Oke. Aku sebenarnya udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Mas Hau. Apa namanya, dan teman-teman banyak banget dari kemarin juga yang minta untuk kita collab lagi, dan jawabannya adalah mudah-mudahan segera ya Mas ya. Iya, soalnya ini masih PSBB juga ini loh Mbak, kan dengar-dengar juga mau diperpanjang yang transisi, jadi belum bisa ke Jakarta juga ini Mbak. Jadi iya, tapi mudah-mudahan aku udah sebenarnya udah ngomongin, tapi aku nggak mau dibocorin dulu, tapi aku udah sama Mas Hau udah punya plan sebenarnya, ada sesuatu yang mungkin bisa terlaksana, dan sebelum Om Hau ke Jakarta akan ada sesuatu dulu gitu, ya Mah ya. Iya, jangan dibocorin dulu, biar penasaran. Aku nggak mau bocorin. Oke, Mas Hau, jadi aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi salah satunya adalah aku pengen, kalau Mas Hau kan mungkin menjelaskannya itu lebih enak gitu, residual energi. Jadi waktu itu aku pernah di salah satu episode dari Misteri Sarah terekam suara, tapi bukan suara si hantu. Itu adalah, kalau menurut aku itu residual energi, karena keadaan pada saat terakhir si hantu itu sebelum meninggal. Jadi ada orang yang teriak bakar gitu, dan udah pasti itu adalah sebagian dari memori yang tertinggal gitu ya. Nah sebenarnya mungkin Mas Hau bisa menjelaskan lebih detail dengan bahasa yang mudah dimengerti, sebenarnya yang terekam itu apa gitu. Karena kan kalau aku cuma bisa bilang ya itu bukan hantu, itu residual, cuman aku sendiri juga susah menjelaskannya gitu. Gimana? Iya, sebenarnya kalau itu kan residual energi itu sebenarnya energi yang tertinggal atau dia tersimpan pada suatu benda, bisa itu tembok, bisa itu meja ataupun lantai. Sebenarnya saat kita berbicara seperti ini, itu kan ada partikel-partikel bunyi yang dia masuk meresap ke dalam struktur dari suatu benda ya Mbak. Misal kalau kita lihat di dinding, itu kan pasti ada pori-pori di situ, sehingga itu akan menyimpan residual memori itu atau residual energi itu. Sehingga ini suatu ketika akan terulang kembali, akan terputar kembali. Tetapi ketika kita ada kondisi sunyi, ataupun kita kondisinya itu relax di sekelilingnya itu. Karena kalau pas malam, di atas jam 11 sampai jam 3 pagi saat kondisinya itu tenang, maka ini bisa keluar lagi getaran-getaran secara vibrasinya itu. Itu yang bisa tertangkap di sini tidak secara six sense atau indera keenam, tetapi bisa tertangkap melalui panca indera kita. Jadi suara jeritan, kemudian minta tolong, terkadang suara orang waktu itu seperti apa, mungkin proses-proses kematiannya seperti apa, itu yang nanti bisa tertangkap kita kembali. Karena secara, iya benar, jadi secara parapsikometri kalau disebutnya, bukan psikometri, karena psikometri kan cara psikologi ya, karena ini secara parapsikolog itu bisa tertangkap kembali.
Oke, jadi fix kalau misalnya ditanya ya itu bukan hantu, tapi itu adalah bentuk sebuah memori yang terekam gitu. Nah misalnya Mas Hao, itu kan sudah Ya. Tempatnya yang kemarin ditelusuri sudah menjadi bangunan baru yang mungkin dibangunnya jauh setelah kejadian itu ada. Nah itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh Mbak itu. Terkadang kalau bangunan itu sudah dirobohkan, tetapi di situ di kanan kirinya kan masih ada tanah ataupun ada pepohonan. Bahkan itu bisa tersimpannya itu di benda-benda seperti cangkir ataupun meja waktu itu. Setelah itu dipindahkan, misalnya dari tempat A gitu, dipindah ke tempat B, misal bentuknya itu benda, maka di tempat B itu pun akan terdengar. Karena saya juga pernah mendengar cerita suatu rumah yang membeli barang antik, itu ketika malam istrinya dari pemilik rumah ini mendengar suara gaduh di luar dari sebuah piano waktu itu, dan setelah ditelusuri ternyata piano ini di zaman kolonial dahulu sempat ada keluarga Belanda yang dirampok waktu itu. Jadi pas malam itu kok dengar suara orang minta tolong, jeritan atau seperti dirampok gitu. Ternyata itu berasal dari pianonya. Jadi ketika kita membeli benda-benda, terkadang itu barang antik, itu justru bisa menyimpan residual energi. Terutama yang paling sering ini Mbak Sarah, cermin. Oh, I see. Iya. Makanya, ya, oke. Ya, karena cermin itu kan setiap hari dipakai buat bercermin, kemudian apalagi ditaruh di ruang tengah yang orang lalu lalang, sehingga dari cermin itu bisa kita putar lagi, ada peristiwa apa sih di situ, jadi kayak kita lihat TV jadinya gitu. Iya, oke. Tapi udah fix ya, berarti bukan berarti oh benda antik itu berhantu, enggak juga ya, karena itu menyimpan. Enggak, Oke, iya. enggak, malah benda-benda antik ataupun barang-barang itu menyimpan segala getaran, rekaman-rekaman dari suatu peristiwa di sekitar benda itu ada gitu, sehingga orang menyebut kadang benda itu memiliki spirit atau memiliki nyawa gitu. Apalagi benda itu kesayangan dari orang yang misal orang ini sebelum meninggal suka pakai jam tangan atau pakai kacamata juga bisa, baju itu bisa dilihat dari situ. Oke, bagaimana dengan boneka berhantu? Itu kalau menurut Mas Hal gimana? Karena aku kalau di sini pernah mendengar cerita dan ada juga yang pernah pernah ngasih lihat foto gitu, katanya memang suka bersuara. Nah tapi itu setelah Mas Hal menjelaskan ini itu mungkin juga bagian dari si residual energi juga. Tapi kalau yang aku pernah pelajari, kalau di Amerika itu ada Robert the Doll, ada Peggy the Doll. Nah kalau Robert the Doll itu yang punya boneka ini dia menaruh terlalu perhatian atau dia memberikan energi kepada si boneka ini, bahkan dipakein baju, dikasih nama, disayang-sayang, itu melebihi dari normal gitu, sampai akhirnya ada yang mendiami si boneka itu gimana kalau menurut Mas Hao? Ya, ini sebelumnya coba Mbak kolom komentar diaktifkan dulu. Kita coba dulu, siapa tahu nanti gambar saya di monitor utama masuk nanti. Oke. Ya. Oke, sambil ini ya Mas Hao ya. Iya, jadi kalau kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi, juga residual memori Mbak Sarah. Oke. Gitu. Karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu akan menyimpan residual energi. Sementara jika itu di manusia itu akan menyimpan residual memori. Boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya, yang dia disimpelkan tidak bernyawa. Tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi. Apalagi boneka ini ditaruh di kamar, di bawah si orang ini, terutama mendiang ya, misal orang sudah meninggal. Sehingga terkadang residual memorinya atau residual energinya tersimpan di situ. Tetapi ada juga yang benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh sosok astral bisa, ataupun jin korin lah di situ akan menempati situ. Dan terkadang jin korin itu menyerupakan, itu kan 100% dengan si pemilik awalnya yang menyerupakan, sehingga memori-memori yang tertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terdahulu. Oke.
Tapi apa bisa jadi bahaya juga nggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda? Bisa nggak? Apalagi kalau yang dimaksudnya tidak terfilter ya. Terutama misal orang ini dalam artian dahulunya penganut ilmu hitam, contohnya gitu, itu bisa masuk, bisa mengikuti. Bahkan dari benda ini nanti bisa ada seperti energi mekanik, jadi bisa gerak sendiri, itu bisa. Terkadang demikian. Gerak di sini sebenarnya lantaran suatu beberapa, kalau kita melihat dari susunan benda itu kan pasti ada partikel dan molekul di situ. Sehingga saat energi ini terekam kembali ataupun terisi kembali, itu bisa menggerakkan. Misal dia posisi bentuk kepala akan menengok, ataupun dia bergeser atau apa, itu sebenarnya mengikuti dari serapan-serapan itu. Oke, tuh aku ini banget sih, maksudnya terbantu banget soalnya apa, kalau kan ada di film itu kan kayak si Annabelle, tapi si Annabelle sendiri kan memang ada di sana gitu, dan memang ada sesuatu yang sangat gelap yang ada di situ gitu. Jadi ada bisa kemungkinan sesuatu yang gelap itu bisa menggunakan si boneka ini untuk mempengaruhi manusia, kan juga bisa. Jadi bisa ada banyak kemungkinan gitu ya Mas Hao ya. Iya, jadi intinya bisa, adalah karena gimana? Iya, sorry Mbak, iya benar. Jadi intinya apapun bisa ada kemungkinan, kita harus melihat studi kasusnya seperti apa dulu. Karena misal ada boneka yang dulu pernah digendong anak perempuan, kemudian anak perempuan ini ketabrak mobil, itu bisa sih, macam-macam sih Mbak Sarah, ininya, kasusnya. Ya. Tapi ada juga yang apa, jadi takut, wah nggak boleh punya boneka, ya nggak gitu juga guys. Jadi nggak apa-apa, itu oke. Tapi yang penting kan ada istilah gini, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Itu sih, jadi ya biasa-biasa aja. Itu ya. Apalagi kalau zaman dulu yang ku tahu tuh rambutnya tuh bisa dikasih rambut orang beneran, terus nanti kayak bajunya, terus sampai katanya dari bagian dari si manusia yang sudah meninggal tuh ditaruh di boneka. Ada juga tuh Mas Hao yang kayak gitu, tapi akhirnya jadi mengundang sesuatu yang lain. Iya, benar itu Mbak. Kadang ada yang secara sugesti, kemudian rambut boneka itu tumbuh. Itu juga ada secara sugesti, karena sebenarnya itu pengaruh juga. Tetapi ini memang kalau rambutnya kok bisa tumbuh, kukunya bisa tumbuh, itu harus kita kaji lagi secara ilmiah dan secara metafisika juga, kenapa bisa seperti ini. Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Kalau yang paling sering sorot mata sih Mbak, karena sorot mata itu juga menyimpan ilusi optik contohnya. Karena kalau patung-patung yang kita lihat ya, salah satu contohnya patung Pastur H.C. Vesberg yang ada di Bandung, Taman Maluku, itu kan terkadang kalau kita melihat sorot matanya, kondisi pas malam, itu seperti mengikuti kita. Tetapi sebenarnya di sini ada satu ilusi optik, di mana kalau pas malam itu fokus cahaya, termasuk kornea mata kita itu kan terpaku pada satu titik. Sehingga sewaktu disorot lampu, maka kornea kita akan menangkap bayangan itu posisinya di mana. Sehingga ini akan menjadi sugesti ke kita bahwa sorot matanya itu mengikuti kita. Sebenarnya yang mengikuti bukan sorot matanya, tetapi cahaya yang masuk ke mata kita, ke kornea dan ke lensanya itu. Sebenarnya itu. Jadi sih sebenarnya, kalau ini aku matiin lagi komennya ya Mas Hao ya. Iya Mbak. Mas Hao udah bisa lihat aku belum ya? Sudah melihat, tapi yang di bawah itu masih gelap, nggak kelihatan. Oh, iya. Cuman kalau saya pantau di HP sebelah sudah masuk. Aman ya? Sudah oke, aman. Ya. Oh iya, jadi aku juga selalu sering banget berpesan sama Saradix, kayak jangan terlalu menghubungkan semua hal dengan yang gaib. Kita juga harus pintar juga menggunakan akal juga, maksudnya logik juga gitu. Bener gak sih gitu? Nah, kadang-kadang aku aja dengar suara nih, Mas Hao dengar suara di bawah, budak-budak gitu. Tahu apa yang di pikiran aku pertama? Takut maling. Itu lebih bahaya. Kayak waktu kemarin kejadian ada yang ngetok kamar Mas Hao jam 3 lewat 3 menit. Itu ngetok, tak gitu. Terus aku buka, nggak ada orang. Aku telepon Wisnu, bukan dia yang ngetok. Jadi kita turun, aku bawa baseball bat, terus si Wisnu bawa golok,
ke bawah kita cari, kita pikir maling kan, tapi alhamdulillah ternyata bukan. Nah itu makanya lebih mengerikan manusia daripada makhluk astral guys. Gitu. Sama ini misal aku juga sebenarnya mau tanya, waktu itu sebenarnya kita udah pernah ngebahas, cuman banyak banget Saradix yang apa namanya tanya, mungkin Mas Hao bisa menjelaskan apa sih yang dialami Mbak Sarah waktu pada saat syuting di episode terakhir dari Misteri Sarah. Jadi waktu itu ingat nggak Mas Hao, aku bilang aku tiba-tiba bukannya si sosok yang datang ke aku, tapi aku yang masuk ke dunia dia. Ingat nggak Mas Hao? Yang aku merem. Jadi pada saat yang masuk yang main video game itu, terus terang pada saat itu aku ketakutan kan, aku bilang sama Mas Hao kan, aku takut banget karena aku cuma takut pas aku merem udah di dalam situ nggak bisa balik gitu. Itu yang ada, aku ketakutan karena masih baru ya mungkin ya. Dan kita kan nggak tahu penyebutannya itu apa gitu. Mungkin Mas Hao bisa menjelaskan sebenarnya apa sih apa pengalaman baru, ada penampakan di belakang. sebenarnya apa sih itu yang aku alamin gitu, karena memang kalau misalnya disuruh cobain lagi aku akan lebih berhati-hati dan belum berani terus terang gitu. Gimana menurut Mas Hao? Iya, sebenarnya kalau konsepnya masuk ya Mbak ke dimensi sana ya, posisi kita yang ke sana, itu sebenarnya sebagai bagian kecil dari astral projection, atau orang Jawa menyebutnya dengan rogo sukmo. Jadi biasanya mereka yang akan menghampiri kita, tetapi di sini kita yang akan menghampiri mereka, sehingga sebagian dari tubuh kita ini akan keluar, software kita lah, root atau sukmonya kita berpindah. Sebenarnya risiko terburuk jika ini tidak bisa mengendalikan itu adalah bisa mati suri lah yang paling ini, karena kita akan berpindah ini. Jadi kita yang akan masuk ke sana, menembus ke sana sebagian dari diri kita. Memang kalau dengan metode ini kita bisa merasakan kondisinya itu secara real, karena kita masuk ke sana ya. Bukan kita kemudian menarik energi di sana untuk ke alam kita, tetapi kita yang ke alam sana. Kebalik, justru sebenarnya ini salah satu yang saya pakai juga ketika melihatnya itu ingin merasakan secara heritage moment tourism lah, disebutnya demikian. Jadi kita yang ke sana. Tapi kemarin waktu pada malam itu kan aku bilang sama Mas Hao, aku takut banget sumpah, karena pada saat aku merem itu sejelas itu, dan aku nggak pernah, tapi pada saat aku merem aku bisa jalanin gitu. Jadi kalau aku nangkepnya itu dalam memori yang pernah dialami sama dia, tapi aku bisa lihat kiri kanan sesuai dengan keinginan aku gitu. Tapi bener-bener aku saking takutnya aku mau yang si Fadi, suamiku sama Wisnu, pokoknya jangan diam megangin aku ya, harus ada gerakan. Takut soalnya. Aku cuman ketakutan aku adalah kalau pindah terus gue pas melek gitu sama gimana, itu sih yang aku takutin. Iya. Ya, soalnya kalau pas itu juga risiko ini Mbak, risiko gampang dibajak juga sama sosok astral, karena pasti kan kita ada 4 susunan nih, ada 4 kembaran kita, salah satu itu lepas, itu nanti bisa yang akan dimasuki sosok astral. Ataupun kalau satu ini tidak bisa kembali, sedulur papat kita itu salah satu nggak bisa kembali, risiko terburuknya bisa ini sih, bisa error ataupun bisa hilang ingatan sementara. Sehingga beberapa orang yang melakukan ini yang gagal itu mengalami gangguan jiwa, Mbak Sarah. Iya, aku percaya itu. Karena emang serem banget, dan terus terang kalau misalnya semuanya pada nanya gimana bisa kayak gitu, aku sama sekali nggak tahu. Jujur, aku nggak tahu. Itu tiba-tiba itu, dan itu pada malam itu memang aku udah tanya Mas Hao, tapi Mas Hao yang it's okay gitu-gitu. Tapi memang terus terang aku takut, dan aku emang nggak mau gegabah dan nggak mau sembarangan guys. Jadi aku nggak akan mau gitu lagi, aku akan mikir dulu gitu, karena emang tidak segampang itu, dan pasti ada risikonya gitu ya Mas ya. Ya benar Mbak. Ya ini harus pelan-pelan sih, nanti harus terbiasa juga. Setidaknya sebenarnya ini sih Mbak kebiasaan ya, soalnya nanti kita tahu kapan kita akan datang, kapan kita akan pulang. Soalnya yang menjadi masalah itu kita akan pulang, karena kadang keasikan di situ terus ditahan-tahan sama mereka, nanti dulu gini-gini. Setelah itu kok kita ada yang sampai merasakan sudah berhari-hari di sana,
pas bangun-bangun di ruang ICU, ada gitu juga Mbak. Oh. Karena selama ini ternyata si orang ini mengalami koma gitu, tapi nggak ngerasain apa-apa. Karena kejadian-kejadian astral projection, ada yang disengaja yang dia harus semedi dulu atau pas posisi tertidur kemudian terbangun, itu resiko terburuk nggak bisa kembali, atau tiga saudaranya ini nyusul, sehingga kita hanya tersisa 25%, hanya tersisa satu, sehingga pas terbangun kondisinya pas di dalam kain kafan, itu ada juga seperti itu. Gila, bahaya banget berarti ya ini. Aku sambil nyatet dong. Iya Mbak, itu memang harus ada yang bimbing sih, harus, misal saya sama Mbak cara berdua atau apa, nggak bisa sendiri, terus kembali ke pertengahan tahun 60 gitu juga kan. Tapi merasakan beneran Mbak, seperti yang Mbak cerita, jadi kayak pakai virtual gitu, kacamata virtual, kita ada kanan kiri. Dan orang, aku bisa yang kemarin itu kan ada kaca, pas pada saat ngaca, bukan aku, si cewek ini, terus ada kertas ada di depan aku tuh ada kertas, aku bisa ambil, aku bisa buka, tapi ya Pak, ada batasannya, cuman maksudnya aku bisa leluasa melakukan apapun, aku bisa jalan kemana, tapi kayaknya jalannya itu tidak akan bisa keluar dari memorinya si sosok ini. Jadi tidak seleluasa itu juga gitu. Dan memang aku, karena aku bawel, kayak aku ngomong terus, jadi emang sengaja untuk supaya aku nggak mau, karena takut banget nggak mau terlalu dibawa ke sana gitu. Jadi aku kayak sengaja ngomong terus kayak gitu, orang sampai lihat kandang ayam aku takut, karena takut ayam. Iya Mbak, kita di situ harus ada guide-nya sih, harus ada pemandunya, soalnya pemandu di sana ya. Jadi yang kayak nemenin kita, soalnya di situ kan banyak ruang, banyak tempat, bisa loh nyasar Mbak, itu nyasar terus nggak bisa pulang, apalagi di situ ada cahaya yang terang, bisa kejadiannya masuk ini portal antar dimensi gitu. Makanya ngeri banget tuh, bahaya. Jadi tapi kalau misalnya pada nanya itu apa namanya, aku sama sekali nggak tahu, karena emang ya terjadinya ya natural aja gitu. Aku sama sekali nggak tahu apapun, makanya sama sekali clueless. Jadi untung kita bisa ngobrol. Ntar kita akan lebih banyak ngobrol yang masalah private ya. Ini sebenarnya aku mau ada nyimpen pertanyaan dari banyak teman-teman, karena kan banyak banget juga yang memang suka explore lokasi berhantu nih. Aku kalau menurut Mas Hao itu bahayanya apa sih pada saat explore lokasi yang dikenal angker atau berhantu? Bahayanya secara energi gimana sih Mas Hao sebenarnya? Iya, ini sebenarnya kalau kita datang ke lokasi angker, wingit, sakral ataupun dikeramatkan, itu terbagi menjadi 4 sebenarnya: angker, keramat, sakral, angker, keramat, sakral, satunya itu serem gitu. Ini. Jadi kalau kita datang ke tempat angker itu sebenarnya tercipta dari sugesti orang, atau tempat itu sendiri diciptakan dari masyarakat di sekitar. Jadi angker di sini misal contohnya bangunan tua atau perempatan gitu ya. Terus kalau sakral itu berarti yang disakralkan atau dikeramatkan, ini hampir sama. Misal petilasan, kemudian punden, makam, itu masuk yang kategori ini. Tadi pertama angker ya. Wingit terakhir Mbak, wingit. Jadi wingit itu dipercaya di situ ada penunggunya, di situ ada penunggunya. Jadi 4 karakter ini sebenarnya menurut saya paling bahaya jelas sakral ataupun keramat ya, karena di situ pasti tempat bukan orang biasa waktu itu. Misal ada seorang tempat raja misalkan, atau kiai dulu pernah ke situ, syekh atau petilasan apa. Tetapi kalau kita mendatangi tempat angker ataupun tempat wingit, itu kalau pas hari pertama kita misal mual-mual, kita merasakan atau kerasukan, benturan dengan energi di situ, itu justru menurut saya paling aman itu Mbak, karena selesai pas hari itu juga. Tetapi efek jangka panjang, misal pas datang ke situ kok saya mau cari hantu nih, kok nggak ada apa-apa, aman semua, itu justru ada bahaya di balik itu nantinya. Semisal 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, bahkan sampai 1000 hari, kita nggak tahu akan ada apa 3 tahun kemudian.
Karena sosok astral ini ada yang dia pas hari itu juga seperti attack-nya ya, nyerangnya itu pas hari itu, ada yang dia kemudian menandai atau mengamati dari jauh dan menunggu saat kita lengah biasanya untuk menyerangnya. Serangan secara astral itu kan selamanya tidak kesurupan, kerasukan, tetapi bisa sakit keras. Ya, Ataupun karena di latch ya. ya benar, itu justru malah menurut saya yang paling bahaya seperti itu, Mbak. Justru kalau saya datang ke tempat seperti itu, misal saya ada salah ya pas hari itu juga kita minta maaf atau apa, yang kurang dari kita apa, sehingga tidak ada dendam ataupun pengamatan di hari kemudian, karena posisi waktu lupa itu justru paling yang menakutkan. Karena pas waktu kita nyantai, pas kita kosong, namanya orang itu kan pasti ada hari apesnya. Sehingga di hari apesnya itu, atau pas waktunya dia akan nembaknya di situ. Gitu. Oke. Wow. Tuh, jadi memang semuanya harus hati-hati, apalagi yang bersangkutan dengan energi. Ya, jadi soalnya banyak yang apa ya, mungkin nggak percaya atau akhirnya jadi outputnya itu jadi meremehkan gitu loh Mas El. Benar. Iya, karena aku juga kayak banyak banget yang nggak percaya ya, it's okay nggak percaya, tapi nggak ada salahnya walaupun kita tidak mempercayakan sesuatu, kita tetap menghormati gitu, jangan kurang ajar juga. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di situ, apa yang sudah menjaga tempat itu tuh kan, ini tanah kan udah ribuan tahun gitu, jadi jangan main-main gitu ya. Ini kalau apa namanya kan ngomongin orang nggak percaya nih Mas Hao, aku pengen tahu deh kalau Mas Hao, misalnya ini ada orang ngomong kayak gue sih nggak percaya sama lu gitu, Mas Hao gimana sih tanggapannya secara pribadi gitu? Secara pribadi ya, karena saya juga kadang menemukan seperti itu gitu. Sebenarnya percaya tidak percaya itu nanti kembali ke diri kita di sini. Tetapi ada baiknya pengutaraan kata tidak percaya itu setidaknya dengan ada sopan dulu aja. Jadi tidak seperti meremehkan atau menantang, karena percaya itu kan semuanya kan berbeda-beda nih Mbak ya. Semuanya kan berbeda-beda. Tetapi beliau-beliau di sana yang mendengar itu tidak serta-merta oh iya nggak percaya wes sudah gitu, nggak. Tetapi terkadang bagaimana sih cara pembuktiannya itu ngikutin kayak yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Bisa jadi setelah beberapa tahun kemudian membuktikannya itu dengan cara mereka lah menurut saya. Tetapi di sini sebenarnya ketidakpercayaan itu kita sampaikan, tetapi intinya tidak menganggap itu tidak ada gitu aja. Tidak ada. Terus misal ya seperti saya sudah sampai gini nggak percaya itu bohong gini. Asal kita dengan kerendahan hati, insya Allah hal ini tidak akan menjadi malapetaka di kemudian hari gitu. Di kemudian hari menurut saya, karena beberapa orang yang tidak percaya di sini kemudian menantang yang saya tidak suka gitu. Oh betul. Menantang dengan seperti itu, buktikan ke saya gini. Memang tidak akan pada hari itu, tetapi mereka yang sudah mendengar itu kan merekam juga dan mencari waktu yang tepat, setidaknya untuk eksistensi saja. Eksistensi di sini kan macam-macam ya, misal dengan dibenturkan dengan suatu masalah ataupun dibenturkan dengan keadaan. Terkadang tidak kemudian langsung nongol penampakan, tidak Mbak, tetapi kondisi di situ, kondisi tertentu. Misal dia pas mengalami penyakit parah, ada seperti gambaran tertentu, melihat sesuatu makhluk astral tertentu, sehingga ini akan merubah mindset nantinya. Sehingga ada orang beberapa yang mengalami seperti mati suri apa itu baru bisa percaya setelah kejadian itu, karena mereka seperti ditunjukkan alam kematian itu seperti apa, tentunya seperti itu, terus proses-proses di dunia astral itu seperti apa. Perjalanan spiritual sebenarnya nanti akan ditunjukkan seperti itu. Jadi bukan terus ada penampakan, kerasukan atau apa, tidak seperti itu. Jadi ya kalau aku sering banget gitu, banyak. Aku malah lebih menghargai, misalnya ada orang yang komentar gini, aku sih nggak percaya, tapi aku menikmati Diary Misteri Sarah karena dari ceritanya, dari pesannya itu aku menghargai, karena
ya walaupun nggak percaya akan sesuatu bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi, kita tidak bisa berteman, apa kita tidak bisa apa ya coexist, atau ya kita hidup berdampingan. Pasti dari 5 orang ini semua masing-masing kan akan ada pandangan masing-masing akan suatu hal gitu. Jadi nggak apa-apa tidak percaya, tapi tetap harus menjaga kita saling menghargai dan jangan sampai kita congkak terus merasa bahwa apa yang kita percaya itu paling benar gitu ya Mas Hao ya kali ya. Iya, kurang lebihnya demikian sih sebenarnya. Ada toleransi juga menurut saya, toleransi karena setiap orang itu sudut pandang dan opininya beda-beda. Tetapi ketika itu tidak sama, sebenarnya kita punya pendapat sih, tetapi tidak kemudian membuat pendapat orang lain itu harus ikut dia, itu juga nggak boleh sebenarnya. Karena alam semesta ini, apa yang dipercaya. ya kurang lebih demikian Mbak, karena alam semesta ini sebenarnya punya cara-cara tersendiri, setidaknya untuk menunjukkan atau menegur gitu menurut saya, termasuk ini nanti kembali ke kita juga bagaimana kita menyikapi seperti itu sih menurut saya. Mas Hao, kita sekarang buka kolom komentar yuk, kita terima pertanyaan dari teman-teman Saranika. Weh gila keren. Boleh, iya Mbak. Mau bikin kaos ini Saranika nih. Coba. Oke, hai guys. Tuh, oke, sekarang buat teman-teman aku buka, siapapun yang mau bertanya, tolong ditulis juga pertanyaan ditujukan kepada saya atau kepada Eyang Hao. Kepada Mas Hao. Thank you loh, ini masih ada 7.300 orang. Thank you so much. Gila, kalian terbaik. Ada pertanyaan kah buat Mas Hao atau buat aku? Jangan lupa ditulis juga pertanyaannya untuk siapa. Ini tadi aku sampai take notes. Oke, ada pertanyaan kah buat Mas Hao atau aku? Mas Hao, ntar abis ini aku mau telepon Mas Hao ya. Aku mau ngomong soal sesuatu ya. Oke. Aku akan pilih pertanyaan yang menarik. Mbak Sarah, Mbak sehat-sehat, alhamdulillah. Kita sehat banget karena Mas. Alhamdulillah. Ya. Coba guys, ayo pertanyaannya yang menarik. Ini ada yang minta diceritain pengalaman tentang video kemarin. Tadi kan udah. Pertanyaan bukan ini ya guys. Pertanyaannya bukan konsultasi. Bingung ya Mbak. Dari Saradix nih Om Hao nih. Nyai atau Om Hao, aku mau tanya, apa yang bikin seseorang gampang ketempelan? Iya, gampang ketempel itu sebenarnya pertama nih, kalau kita umum ya, sebenarnya ketempelan itu berkaitan dengan, karena beda ya, ada diikuti, ada ketempelan, ada kerasukan, didampingi sama dijaga, ada level-levelnya berbeda, Mbak Sarah dan Saradik. Kalau ditempeli, itu kan pasti nanti melalui diikuti dulu. Biasanya orang yang diikuti, itu kita bilang orang awam ya, orang umum, itu berkaitan dengan warna aura dulu. Jadi setiap manusia ada terbagi menjadi 3, auranya menarik, auranya netral, atau auranya menolak. Kalau kita bilang ya auranya menolak, itu biasanya makhluk astral itu akan menjauh dengan sendirinya. Ditakuti lah dalam tanda kutip, nggak mau nyerap karena auranya berat atau apa. Netral jelas, netral itu umum, mereka mau lewat berdampingan biasa. Nah ini, yang paling banyak orang itu sebenarnya auranya menarik. Menarik ini terutama anak-anak balita, anak-anak bayi. Itu biasanya kenapa mereka nangis, mereka rewel, mereka senyum-senyum sendiri, itu tergantung dari sosok astral yang mendekat. Selama perjalanan ini manusia biasanya ada yang auranya menarik itu akan diikuti terus sejarak 0 sampai 5 meter, tetapi kalau nanti sudah menempel, itu akan dekat dengan kulit kita.
Yang membedakan itu di kaki biasanya Mbak Sarah. Oke. Seperti kejadian di basementnya bank yang waktu itu, yang saya kakinya akhirnya dijegal itu loh. Oh ya. Ya, betul. Itu kan kalau kita ngelihat kakinya itu pasti nanti posisinya akan Ya, berjinjit sedikit, akan jadi, berjinjit. ya. Jadi akan mereka sisipi di bawah. Saat ini sudah menempel, maka nanti akan ke tahap kerasukan, jadi masuk gitu. Jadi memang kenapa sih orang kok diikuti ataupun ditempel itu auranya tergantung. Dan itu secara kasus akan berbeda-beda setiap orang. Oke. Kalau kayak gitu bisa nggak sih masalah misalnya aura warna, kalau warna aura, kalau aku kan melihat orang biasanya warna-warni. Setiap orang pasti berbeda gitu. Nah, kalau nggak tahu ya, aku dari yang apa yang pernah aku alamin ya, aku melihat aura seseorang itu kadang tergantung dengan si orang ini. Emang beneran ada Masal? Ada Mbak. Sebenarnya gini, kalau kita mau melihat ya, yang menjadi korban pesugihan, entah ini memakan pihak keluarga atau orang lain. Kalau zaman dahulu ya, di desa-desa zaman dahulu, ini tahun 70-an, tahun 60-an, sebenarnya kalau yang dicurigai seperti itu saat pemandian jenazah, itu jika yang memandikan ini tega melihat jenazahnya, itu untuk mengetesnya biasanya dipotong ini, dipotong kepalanya, dipenggal, maaf, benar-benar terpenggal. Sehingga saat nanti misal nih maaf saat terpenggal itu setelah ditunggu berapa menit, memang bentuk jenazah, ya, jadi kepalanya terpisah, tidak berubah, itu berarti ini memang meninggalnya bisa dikatakan kecelakaan atau sakit. Tetapi biasanya orang yang memiliki intuisi saat memenggalnya ini berubah menjadi pelepah pisang atau pohon pisang, itu adalah korban Mbak Sarah. Karena sejatinya raganya ini akan diambil oleh sosok astral yang menjadi pujaan itu, yang dipuja itu, yang tertinggal itu diganti, raganya itu diganti dengan pelepah pisang, mengkamuflase gitu. Dirubah, disihir lah seperti itu. Sehingga pocong yang dinampak diwujudkan itu adalah ilusi ataupun hanya gambaran saja, tidak 100% asli. Tetapi sosok astral korinya yang menghuninya itu nanti akan mengikuti. Sehingga kejadiannya kayak waktu kita yang gedung bekas sekolah itu loh Mbak Sarah. Oh iya, yang waktu di ya. Jadi itu yang nanti akan menunjukkan oh posisi saya seperti ini. Tetapi pocong yang ditampilkan itu hanya boneka dalam tanda kutip. Karena jenazah sebenarnya sudah diganti dengan pohon pisang. Gitu. Jadi waktu ditebas gini terpisah akan berubah seketika berubah menjadi pohon pisang yang terputus juga. Gitu. Nah, aku kalau yang aku pernah ketemu ya Mas Sau, jadi memang si sosok ini itu aku nggak tahu ya apa tapi si yang pembunuhnya itu memang dia menganut, aku nggak tahu apa, pokoknya berhubungan dengan ilmu hitam. Jadi si ceweknya ini dalam keadaan sekarat dipocongin, itu serem banget. Jadi, tapi itu aku nggak bisa cerita banyak karena ntar akan ada surprise, ada cerita di balik itu. Tapi aku pernah ketemu itu satu, jadi dia memang literally ya mungkin orang gila kali ya, jadi di itu aku nggak tahu juga ya, I don't know. Tapi aku pernah ketemu juga keadaannya dia terakhir itu yang dia kasih lihat gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain nggak terakhir nih guys, 5 menit terakhir bersama Mas baca-baca. Ya. Ya, ini aku sekali lihat-lihat ya Mbak Sarah pertanyaannya, soalnya banyak banget. Ya. Gue ya guys, bener loh aku rasa moco loh. Sama ya Mbak, ini saya nge-zoom ya soalnya. Kenceng banget. Milihnya bingung mau yang mana jadinya. Aku soalnya nggak pakai kacamata. Iya. Nah ini udah agak enakan sih. Iya tadi udah jelasin yang soal VR guys. Mau tahu pendapat masing-masing Om Hao dan Kak Sarah sebagai orang yang memiliki kelebihan.
itu nggak usah diceritain lagi. Udah tahu Om Hao itu kayak udah seperti keluarga buat aku, guys. Ya, ini lama nggak ketemu kakak-kakak Iya. di Jakarta. Ketemu Nih Mas ada yang tanya Demian, nih, Mas Wisnu juga. Mas Hao nih. Coba, Ya, ini menarik nih. Kalau reperpan itu sebenarnya benar tindian atau gimana? ya reperpan atau disebut dengan sleep paralysis ya. Ya. Sebenarnya kita melihatnya dikaji dari dua. Pertama, secara medis dan non medis. Cuman kalau secara medis bukan mewenang kami untuk menjelaskan di sini. Karena memang ada secara neurologi ya, secara ilmu kesyarafan itu ada penjelasannya. Di sini yang bisa kita sampaikan adalah secara non medis, secara metafisika. Sebenarnya reperpan ataupun tindian atau disebutnya dengan sleep paralysis itu terjadi ketika kita ada kontak dengan makhluk astral. Ketika kita tertidur contohnya. Memang bisa dijelaskan waktu kita tertidur itu terlalu buru-buru ataupun kita belum siap secara saraf itu akan tegang secara beberapa menit ya. Tetapi sebenarnya kalau kita jelaskan secara metafisika, ini terjadi ketika makhluk astral yang semula mengamati atau mengikuti itu sebenarnya sudah menempel. Dan mereka menunggu suatu momen ketika kita sedang akan tidur. Karena tidur ini kan pasti akan memasuki namanya alam bawah sadar di situ. Dan saat kenapa mereka menunggu kita tidur, karena mereka ingin masuk ke alam bawah sadar kita. Posisi waktu kita tindian atau reperpan itu sebenarnya diri kita menolak gitu. Jadi resisten, ada imunitas dalam tubuh kita secara metafisika. Sehingga mereka menekan kita, menekan seperti ini, menekan akan masuk dan posisi kita di situ pasti ada satu posisi kita tersadar, tapi tidak bisa bergerak, yaitu mata. Sehingga waktu kejadian ini tidak bisa masuk, sosok astral ini tidak bisa masuk ke tubuh kita akan melihat sosok astral itu hanya persekian detik sebelum nanti dia akan pergi. Justru ini adalah kondisi aman. Kenapa demikian dibilang aman? Karena kalau kita tidak merasakan tindian, itu justru sosok astralnya akan merasuk ke kita, akan masuk ke tubuh kita. Itu. Jadi imunitas lah, kalau saya bilang imunitas secara metafisika, secara non medis. Yeah. Kenapa mereka mau masuk? Pertama, suka dengan aura kita, ingin ngajak jalan-jalan juga bisa. Kemudian kiriman orang juga bisa. Kiriman ini bisa teluh, bisa santet, bisa juga pelet. Tetapi tubuh kita menolak. Sehingga waktu itu kita membacakan banyak doa apapun itu, terus kita menyebut asma Tuhan, asma Allah, contohnya. Maka mereka sebenarnya akan menjauh dengan kita. Sehingga waktu tindian itu akan ada gesekan dua energi. Sehingga posisi kita saat itu akan seperti merasa lumpuh sementara atau sleep paralysis atau kelumpuhan sebelum tidur. Biasanya sleep paralysis kan terjadi sebelum kita tidur, Mbak. Iya, betul. Waktu kita gini berbaring terus kayak ditindih tubuh kita. Belum lep gitu. Iya, masih seperti microsleep gitu. Sehingga sewaktu kita tertidur, kita masuk ke alam bawah sadar seperti kita terhipnotis ya. Mereka saat masuk itu mereka akan leluasa membajak kita sebenarnya. Bisa nanti di situ terjadi kita diajak jalan-jalan atau kita mimpi buruk contohnya. Terus energi ilmu hitam ataupun sihir bisa merasuk ke kita sehingga terjadi serangan teluh, serangan pelet. Itu saat tidak terjadi. Justru menurut saya lebih aman terjadi sleep paralysis, walaupun terkadang bisa dijelaskan di medis kalau kita tidak kuat bisa kena serangan jantung contohnya, ataupun kelumpuhan, ataupun kita bisa meninggal risiko terburuk. Tetapi secara metafisika justru sebenarnya kita malah selamat karena sosok astral ini melawan, ada penolakan. Dan ini juga terjadi di akhir, misal kita bisa membuka mata, kita melihat sosok astral itu pas di atas kita memang iya Mbak Sarah. Terkadang di kanan kiri kan kita ada yang menjaga nih, yang menjaga leluhur kita atau apa itu yang kamu pergi gitu, jangan ganggu cucu saya, contohnya seperti itu. Jadi kita melihat sepersekian detik itu seperti ada dua energi itu yang mengusir. Jadi kan misalkan kita ditindih itu kan pas di gini, karena mereka mau memposisikan diri kita sebenarnya untuk masuk ke dalam. Ya.
untuk masuk ke dalam gitu. untuk teman tadi siapa yang nanya, semoga jelas. Aduh, kalau ngobrol sama Mas Hao itu nggak akan cukup waktunya. Mudah-mudahan kita akan segera bisa collab lagi ya Mas Hao. Mas Hao terakhir nih. Iya, amin. Pesan nggak buat teman-teman yang nonton di rumah? Apapun terserah. Ada yang ingin disampaikan nggak? Iya, sebenarnya kita dimanapun ya, kita harus bersih diri. Terutama pas pandemi ini sebenarnya kita diingatkan untuk selalu bersih diri ya. Karena kalau kita lihat zaman dahulu, di rumah orang tua kita, kakek nenek terutama, atau buyut-buyut kita kan harus disediakan tempat untuk cuci tangan, cuci kaki. Sebenarnya itu ada salah satu filosofi, waktu kita berjalan, itu selain bakteri, virus, kuman, dan macam-macam itu kita bersihkan. Selama kita jalan ini kan kita nggak tahu ya Mbak Saranika dan Javanika semua yang mungkin nonton, bisa kita diikuti, bisa kita ditempelin, bisa kita nginjak atau apa, sehingga itu terbawa dalam tubuh kita. Saat kita bersih diri, kita seperti ambil air wudhu, kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sehingga semua energinya akan luntur. Sehingga ada filosofi, jangan membawa kotoranmu masuk ke dalam rumah, jangan membawa emosimu ke dalam rumah. Sehingga saat kena air, karena energi air itu menenteramkan, menenangkan, akan luntur di situ. Gitu. Jadi tetap ada pandemi atau tidak, setelah ini kita tetap harus budaya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Karena selain kita bersih, kalau wes sih kayak ngarep oma, kalau orang dulu kan gitu Mbak Saurungnya masuk gitu. Sehingga ini memang budaya kita yang sudah luntur, tetapi saat pandemi ini kita diingatkan, kita ambil sisi positifnya, bahwasanya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu penting. Gitu. Selain untuk menggalau energi, untuk melunturkan atau mencuci penyakit, juga kita bisa untuk membuang semua energi astral yang melekat pada kita, terutama yang buruk gitu. Tuh, itu sih teman-teman. Jadi sama dengan menjaga kebersihan physically dan apa namanya nggak cuman kita fisiknya bersih juga, tapi secara energi juga kita membersihkan. Wije, apa tadi Mas Al bilangnya? Ayo sebelum bobo Wije gitu. Kalau dulu Wije sih gitu dulu. Gitu. Tuh, ya udah, aduh Mas Al, terima kasih banyak ya. Akhirnya kita bisa live bareng lagi. Semoga akan segera ketemu secara live, asik. Enggak. Iya Mbak, insya Allah. Iya. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Mas Al, dadah, salam rahayu. Ya, salam rahayu, mugi pinaringan rezeki sagung tumati. Terlalu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Amin. Sampai jumpa lagi semua. Oke guys, itu tadi Om Hao, seru banget. Semoga kita akan bisa segera ketemu lagi dan collab dan ada video lagi bareng. Karena kemarin ternyata kurang dan aku terus terang belajar banyak dari Mas Hao. Mungkin banyak hal yang sebenarnya aku tahu secara kayak pengalaman, aku mengalami banyak hal, tapi aku tidak bisa menjelaskan itu apa gitu. Om Hao orang yang pengetahuannya banyak banget dan jujur aku nggak tahu apa-apa guys. Kayak masih banyak banget di dunia ini yang harus kita pelajari gitu, dan jangan pernah mau berhenti belajar ya. Pada saat kita ngerasa kita tahu semuanya, tanpa kita sadar gitu kita sama sekali nggak tahu. Kayak when you think you know everything, you know nothing. Jadi jangan pernah congkak merasa tahu banyak hal. Harus mau terus belajar ya sampai kapanpun. Oke, terima kasih Saradix yang udah stay. Kita ketemu lagi segera, dan jangan lupa yang belum nonton segera nonton. Ada Gina, ada Mas Jaka, hai, thank you. I'll see you guys, bye.